Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurang Oke. Di depan kita ada head coach ini Satria Nurjaman, pemain mantan timnas angkatan Boas U20 ini bersama dengan asisten pelatih Coach Gali. Jadi Coach, gimana ini? Alhamdulillah kita berturut-turut meraih 2 kemenangan dan 6 poin sempurna, bahkan 2 pemain depan konsisten mencetak gol. Bahkan kemarin juga Farhan terlepas dari traumanya, dia berhasil mencetak gol. Gimana hari ini? Berarti tetap 3 poin kan harga mati? Amin, insya Allah. Yang mudah-mudahan doa dari seluruh warga masyarakat Kuningan bisa memberikan motivasi langsung ke stadion dan mendukung langsung Kuningan bisa meraih 3 poin. Karena dengan 3 poin, insya Allah mengamankan. Lebih peluangnya lebih besar ke 8 besar karena tinggal 2 pertandingan. Kalau seandainya seri saja dengan 2 tim itu kita aman ya sebetulnya, hitung-hitungannya ya. Ya, hitung-hitungannya seperti itu, tapi kan tidak mudah. Iya, pasti. Kualitas. Jadi ya kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita lah. Tugas kita di lapangan mempersiapkan tim, mempersiapkan performa anak-anak. Jadi ya bismillah. Kalau kondisi pemain sendiri gimana sekarang? Ada yang cedera, akumulasi atau apa? Hanya 1 orang akumulasi, itu si Afid bek kanan. Oh, bek kanan benar 2 kali ya? Ya, tidak ada yang berubah. Kita banyak pemain, ada 29 pemain, jadi kita akan rotasi dan ya saya yakin kemampuannya sama. Siap. Kalau yang di belakang saya justru salut dengan duet antara Sugi sama siapa? Irfan ya? Ini kalau kata saya kombinasi yang tepat, kemarin saling menutupi. Memang di tengah kata saya sih bagus, ada Farhan, ada kemarin ada perubahan rotasi pemain, ada Roni Kidal, ditambah emang Pedro ini posisinya sepertinya tidak akan tergantung. Berarti untuk hari ini juga starting 11 tidak akan berubah ya? Banyak berubah ya Coach? Ada perubahan, ada kejutan. Oh, ada kejutan. Ada kejutan beberapa, jadi ya kita dalam jangka waktu yang sebentar, recovery yang sebentar, kita harus sesuaikan kondisi anak-anak. Jadi nggak mungkin kan dalam Bener. 3 hari bermain 100%. Bener, karena memang idealnya pemain itu teh 2 kali 24 istirahatnya ya. Ya. Jadi karena kalau apalagi dalam pressure tinggi harus dituntut harus menang, pemain juga kadang-kadang banyak tekanan, itu akan membuat pemain stres ya. Ya, jadi enjoy aja, nikmatin aja. Kita udah in season, semua persiapan itu adanya di luar kompetisi ya, di prakompetisi, artinya di luar season. Jadi kalau udah in season kita tinggal pemeliharaan. Benar. Jadi dengan komposisi 28 pemain, alhamdulillah ya saling melengkapi gitu. Jadi kan saya rata-rata kemarin kan Akmal main, terus bergantian Jaka didorong, Akmal masuk. Jadi emang bagus sih seperti itu, karena memang meskipun memang kalau saya perhatikan ini Coach Satria senang dengan bukan fullback tapi wingback, memang seperti itu. Ya, sistem of play kita yang sudah. Oh, seperti itu. Tidak baku, Oh. cair. Ya, kita sudah punya filosofi sendiri. Itu namanya filosofi asam. Jadi kita sudah punya filosofi sendiri. Persib itu sudah punya filosofi dan dilatihkan filosofi itu di akademi. Jadi produk-produk akademi otomatis itu akan menopang Persib senior. Siap. Cara bermainnya sudah dibentuk dari bawah. Jadi tinggal kalau itu mah modulnya sudah ada ya. Sudah. Jadi siapapun pemainnya ketika dia memahami sistem strateginya tinggal jalannya. Ya, Apalagi kita memilih pemain itu bukan berdasarkan apa-apanya, tapi kita berdasarkan ke masuk nggak di sistem. iya, karena memang seperti itu kan. Saya juga sangat menghargai ketika pilihan pelatih seperti itu, karena memang pelatih punya gaya masing-masing, terus memang jadi punya gaya masing-masing. Pemain juga terkadang ada yang bisa menyesuaikan, terkadang memang tidak, bukan dalam arti dia jelek, tapi memang karena tidak masuk skema kita, itu memang hal biasa kalau kata saya. Berarti kalau melihat memang sekarang hari ini memang kesempatan emas untuk meraup 3 poin di sisa 2 pertandingan memang agak berat, terutama Persima dan dengan uniknya lagi kita selalu ketemu dengan Persima di akhir laga gitu. Gimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya semua lawan berat. Yang penting kalau prinsip saya itu kita jalan step by step ya, pertandingan ke pertandingan sambil kita mempersiapkan strategi untuk pertandingan berikutnya. Tapi ya, yang terpenting adalah melewati tahap Siap. yang Iya, benar. Pertandingan berikutnya yang penting kita sudah Analisis betul. bekalnya. Makanya ketika ada pertandingan seperti hari ini kan kita belum bertemu dengan siapa, berarti kita udahnya semua Garutnya otomatis penting, makanya karena Garut kita perhatikan
dalam 2 hari ini juga mereka menggunakan komposisi yang bedanya. Betul. Karena memang lawannya juga beda-beda. Ya mereka juga kan nggak mau ketepat. Iya benar. Jadi sama. Semua tim itu sama punya strategi masing-masing. Tapi yang jelas kami di Persik itu karena sudah bertahun-tahun saya di sini, kita sudah punya filosofi. Jadi produk yang dihasilkan pun memang banyakannya adalah produk dari Persik itu sendiri. Jadi yang sekarang ada di Keasgam, Iya, atau juga sama-sama kan. sekarang juga jadi pemain andalan bangsa si Renal, terus si Mahisa, terus ada si Dida di Persis, Dika, terus Ramdan juga memang orang-orang Kuningan semua. Ya, itu makanya saya pengen Persik itu jadi barometer pembinaan gimana jadinya pemain itu bukan hanya di Persik. Iya. Nah, ke depan dengan adanya investor yang masuk ke sini, saya berharap Persik ini tidak hanya bagus di level senior, tapi kita juga sudah punya pembinaan yang terstruktur dari mulai usia dini sampai usia senior. Nah, ini yang akan kita kembangkan gitu. Nantinya kita akan punya produksi pemain. Jadi pemain asli daerah kita pun tidak akan ditinggalkan. Dan sekarang pun saya lihat komposisi pemain Persik juga hampir cuma berapa persennya, 5-20% dari luar ya. Sisanya kan kita hampir produk kita sendiri kan. Saya perhatikan kan kemarin saya pernah ngeberitain Garut, justru Garut hanya 11 asli pemain Garutnya, sisanya dari luar. Ya, kalau kita malahan yang dari kitanya itu 23 pemain. Iya, berarti hanya si Farhan sama si Piore kan ya. Hanya Farhan, Fiore, kemudian si Akmal. Sugi pun kan di sini tadinya pada 2014 saya waktu masih jadi asisten itu Sugi itu sudah di sini. Ya makanya saya juga kaget si Sugi mainnya bagus padahal. Itu angkatannya Kus Hermido, Kusna Adi yang dulu. Sekarang dia di mana emang sebelum Open? Saya justru makanan banyak muji kemarin waktu pas berita memang saya jujur cair si Farhan mainnya alhamdulillah, si Roni Kidal memang masuk bagus gitunya, butuh bota placing di sama si Pedro memang stabil mainannya. Insyaallah lah, mudah-mudahan anak-anak lokal kan sakit ini. Iya, terus si Septian justru coach Sater ini bagus menggantikan. Jadi ketika si Randy Septian alhamdulillah ketika diganti si Gilangnya juga bisa berhasil membuktikannya coachnya. Ya itu mereka yang main. Iya, si Gilang justru saya mah salutnya teh saya sering sebut si super sub karena memang tahun kemarin dia top skor Persik 3 gol, sekarang sudah mendekati 2 gol dan si Randy juga meskipun pendatang baru dia tidak gugupnya, tidak demam panggung, justru menunjukkan kelasnya. Ya karena anak-anak ini kan memang kita sudah kenal dari zaman dulu kan. Dari dulu ini banyak yang keluar masuk dari Persik, kemudian kayak Gilang itu kan dari senior kena di 17 kemudian Kata si Gilang dia ditemukan katanya dari Sabadesa ketika Persik. Tapi dia itu waktu 17 itu di Persik. Oh gitu. Karena dia di Persik cuman ya itulah dia namanya dinamika kan. Iya kan dia juga ngobrol, Om saya ditemukan oleh Coach Satria ketika Coach Satria ke Linggasana bertanding dengan saya juga tidak sengaja ketika orang lain benar-benar iya tapi memang mungkin sudah di dunia saya gitu. Ya, dan anaknya tuh ya sesuai dengan skema kita intinya mah. Jadi yang penting tuh attitude kan. Jadi kalau misalkan attitude, boleh kalau udah anak lokal gitu kan, saya senang mengorbitkan anak lokal. Sementara yang kayak misalkan di 2007 kita sudah ada lagi gitu. Iya alhamdulillah. Karena memang sebenarnya si Rejak juga bisa dimasukin tapi karena regulasinya nggak bolehnya. Karena memang kalau dia boleh sudah dimasukin. Nah, di angkatan 2007 ini ada 4 orang yang udah siap-siap untuk naik kelas ya. Iya, jadi setiap tahun itu Persik itu nggak perlu biaya besar sebetulnya untuk merekrut pemain. Karena memang mereka secara tidak langsung ada panggilan hatinya. Beda dengan yang lain minimal aya nominal gitunya. Sekarang aja kan yang 2006 dari angkatan 2006 itu ada 4 orang. Ya. 2005 ada 3 orang. 2004-nya ada 3 orang. Jadi kita sudah berhasil dalam 3 tahun ini memproduksi pemain-pemain lokal sendiri. Jadi banggalah dengan Persik. Ya memang saya juga kadang-kadang ya kemarin juga agak kaget ketika si Arya keluar tapi alhamdulillah ternyata bisa tertutupi oleh hadirnya Sugi. Saya juga kaget dan kemarin pas main pertandingan memang pressure kan kita pertandingan pertama 2023 kita lawan PSIT seri, lawan PSGC 2024 kita kalah dan kemarin saya juga rada deg-degan tapi alhamdulillah ternyata berpihak kepada kita, akhirnya kita menang dan ternyata dari sana trennya bagus alhamdulillah. Itu yang membuat saya sebagai wartawan mengamati alhamdulillah lebih tenang. Sebetulnya kalau ya sekarang saya bicara tentang sepak bola Kuningan ya,
harusnya askabnya sendiri aktif. Jadi kalau misalkan demam panggung di pertandingan pertama itu tidak bisa diatasi kalau tanpa anak-anak itu sudah terbiasa dengan kompetisi. Jadi Ya karena memang itu tidak terbiasa dengan kompetisi. Jadi saya pengen siapapun nanti ketua askab yang baru, saya berharap kompetisinya berjalan. siap. Dan apapun sehebat apapun pemain bola nyakut ketika kan tetap kan orang mau kalau ditarkam bagus karena ini kan liga resmi otomatis karena memang aturannya regulasinya kadang-kadang mungkin luar dia sok ngarokok kan ada di sini mah kan menyatu chemistry tidur bersama bahasa kasar mah jadi pemain teh bisa menyatu segalanya nya. Ya, betul. Jadi ya kalau di kompetisi resmi kan orang akan terikat dengan regulasi tadi. Jadi harus saling berinteraksi lah semuanya itu, apalagi Askab dengan Persik, dengan PSK, dengan Gemilang Raya. Sekarang sudah ada 3 tim yang ikut di kompetisi Jawa Barat. Mungkin kedepannya ada apa lagi. Dan senang kita ketika menghasilkan bisa di-drop ke tiap pemain. Buktinya kan bukti nyata bahwa Persik itu mensupport ke semua tim itu dengan memberikan pemain-pemainnya ke tim tersebut. PSK sekarang alhamdulillah masuk 8 besar, mudah-mudahan Persik yang nanti naik kasta mereka asup juga ke seri 1 gitu. Jadi ya itulah. Jadi kami ini selalu terbuka asalkan ada komunikasi yang baik, kemudian memang ayah bahasa ayah cerita lah gitu. Kita ngobrol sambil gelar ngopi atau workshop kan gitu. Jadi pembinaan. Jadi nggak perlu kita pelit-pelitan pemain. Iya. Siap. Terima kasih coach. Siap. Sekarang karena mau kick off lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.